Cinta News and Talk. Kami ajak Anda juga pendengar untuk bergabung bersama kami pada siang hari ini. Anda dapat mengakses line telepon di 0215869000 atau pesan singkat dan WhatsApp di 0811806543. Mas Ikhwan, ini kapan akan dilaksanakan demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh BMSI ini, Mas Ikhwan? Ya baik, terima kasih Mas. Untuk BMSI sendiri kami mengambil sikap dengan tegas ya, menolak terkait dengan kenaikan harga BBM. Tadi malam kami sudah melaksanakan konsolidasi nasional dan mengeluarkan seruan aksi serentak di seluruh Indonesia dari tanggal 6 September terhitung hari ini sampai tanggal 10 September di seluruh Indonesia, Mas. Berarti memang akan diadakan hari per hari begitu, Mas Ikhwan ya? Ya, jadi untuk aksi serentak sendiri kami berikan keleluasaan ke wilayah masing-masing. Contohnya, seperti saat ini di beberapa wilayah itu sudah berlangsung ya. Di tanggal 8 September nanti di wilayah Sumatera, teman-teman dari Sumatera akan turun aksi. Sedangkan nanti di tanggal 8 September juga itu teman-teman dari Jateng, DIY itu juga turun aksi. Di hari ini teman-teman Bali Nusra ya, di bagian provinsi Nusa Tenggara, teman-teman di sana per hari ini itu sudah turun aksi. Jadi kita akan coba mengeluarkan simbol tanda bahaya terlebih dahulu untuk menyuarakan di wilayah masing-masing, baru kemudian nanti akan kami suarakan serentak pada puncaknya di aksi nasional. Nah, isu apa saja selain kenaikan BBM yang akan dikeluarkan oleh BMSI ini, Mas Iwan? Iya, kalau untuk isu sendiri tadi malam setelah kami berdiskusi, Mas, kurang lebih ada beberapa poin yang menjadi standing point kami berkenaan dengan aksi ini. Yang pertama tentu jelas, ini berkaitan dengan kenaikan harga BBM yang mana kalau kita lihat kalkulasi dari pemerintah ini seolah-olah satu-satunya solusi hanya dengan menaikkan harga BBM saja dengan kondisi saat ini. Kemudian isu selain itu yang kami juga cukup kritisi dan menjadi poin perhatian kami adalah mengenai RKUHP. Nah, jangan sampai kemudian ada isu-isu yang lainnya, perkara draft RKUHP ini juga masih bermasalah gitu. Kemarin ada mosi, ini akan segera kunjung disahkan gitu kan. Dan di bulan kemarin dalam tahap sosialisasi. Nah, ini kami betul-betul sampaikan kepada pemerintah. Jangan sampai ada pengalihan isu yang lainnya. Gitu. Mau perkara BBM naik dan lain sebagainya, tapi poin kami terhadap RKUHP tetap revisi pasal-pasal bermasalah baru kemudian disahkan. Kalau ada pasal-pasal masih bermasalah di dalamnya, jangan berani-berani untuk disahkan draft RKUHP tersebut. Baik, Mas Ikhwan. Kita dengar dulu suara pendengar kita siang hari ini. Mas Ikhwan, ada Pak Budi dari Cilandak. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang, Mas. Silakan Pak Budi, ini ada Mas Ikhwan, Ketua BEM Undip yang akan melaksanakan unjuk rasa mengenai kenaikan harga BBM. Mantap, Mas. Jadi buat teman-teman mahasiswa, unjuk rasa, demonstrasi itu bagian dari demokrasi, sah-sah saja. Tapi saya sebagai masyarakat berharap aksinya itu kondusif, tidak mengganggu jalan raya, kalau perlu perwakilan saja. Karena yang disuarakan adalah menolak kenaikan BBM, ya kan? Padahal BBM adalah hajat hidup orang banyak. Tapi kan kita harus tahu, menolak itu kan BBM subsidi. Nah, sebenarnya konsepnya ya subsidi itu bukan produknya, orangnya. Jadi konsep subsidi secara akademik di seluruh dunia, ya orang yang disubsidi, bukan barangnya atau produknya. Atau sektoral, bisa subsidi pangan, pupuk, itu sektoral sifatnya. Jadi pemerintah ini secara bertahap mengembalikan konsep subsidi sesuai dengan konsepnya. Lah orangnya gimana? Ya orangnya tadi dengan bantuan sosial dan lain-lain gitu loh. Nah kalau masalah kenaikan barang dan lain-lain, inflasi, ya itu secara alamiah, natural, Mas. Namanya ada growth gitu, GDP. Tapi statistik coba lihat setiap tahun ketika kenaikan ada lonjakan kenaikan barang, inflasi, tapi kemudian 2-3 bulan kembali ke titik equilibrium. Ada elastisitas, ada adaptasi di situ, pasar yang bermain begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Sebelum ditanggapi Mas Ikhwan, kita ke Bu Yati dulu di Pejaten. Selamat siang Bu Yati. Selamat siang. Silakan Bu Yati, ini ada Mas Ikhwan ini, Ketua BEM Undip akan melaksanakan unjuk rasa. Iya, salam dukungan saya buat Mas Iwan ya. Saya sangat terbantu sekali sebagai rakyat gitu ya.
dengan semuanya ini. Dengan siapa lagi kita mengadu kalau bukan dengan mahasiswa? Kan anggota DPR sudah tidak berfungsi lagi, jadi andalan kita hanya mahasiswa. Pokoknya saya sangat mendukung. Kan pemerintahan ini kan andalannya hanya BLT itu hanya buat gaduh di masyarakat bawah antara yang kebahagiaan dan yang tidak. Sementara juga nilai itu nggak mencukupi juga gitu. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih banyak Bu Yati. Ini sudah 2 pendengar yang mendukung apa yang akan dilakukan teman-teman BMSI ini, Mas Ikhwan. Ada tanggapan mungkin Mas Ikhwan? Ya, mungkin saya menanggapi seperti ini, Mas. Memang kebijakan kenaikan harga BBM ini kan kalau dinilai sebagai satu hal lumrah dari zamannya Pak B.J. Habibie juga ini fluktuasi gitu kan, naik harga BBM. Cuma sekarang begini, yang kita persoalkan adalah pemerintah ini seolah-olah ini jadi satu-satunya solusi. Jangan sampai kita ini di framing rakyat mahasiswa harus paham dengan kondisi global, harus paham dengan kondisi pemerintah. Karena siapa saat ini yang tidak pernah paham dengan kondisi rakyat? Kemarin saya cek, harga minyak dunia itu masih fluktuatif. Kalau dikatakan subsidi ini tidak tepat sasaran, kenapa baru kita bilang sekarang? Kemana pemerintah selama ini? Alasannya setiap tahun, setiap periode pasti juga subsidi tidak tepat sasaran. Tapi mana perbaikan itu? Bagaimana peran dari dari BPH Migas selama ini mengatur distribusi penyalurannya? Kenapa bisa tidak tepat sasaran? Apakah ada di negara kita sistem monitoring pengawasan untuk hal tersebut? Tidak ada. Bahkan melalui peraturan Presiden nomor 141 di tahun 2014, 191 mohon maaf, di tahun 2014, tidak diatur juga mengenai regulasi. Ini yang menjadi dasar regulasi penting untuk bisa direvisi sesegera mungkin agar ada kategorisasi siapa yang berhak mendapatkan subsidi, golongan siapa saja, kategori mobil motor dengan berapa cc dan lain sebagainya. Ini perlu gitu. Tapi di sisi lain dari Menteri Keuangan seolah-olah anggaran terbesar bocor APBN itu karena subsidi. Jangan lupa Mas, Mbak, dan Bapak Ibu sekalian gitu. Anggaran paling besar kita bocor bukan hanya subsidi. Berapa persen korupsi di Indonesia? 25-30% anggaran kita itu bocor. Bukan karena subsidi, tapi karena anggaran-anggaran lainnya. Berdasarkan Kepres 141 di tahun 2015 itu ditetapkan. Staf khusus milenial itu digaji per tahunnya sampai menyentuh 600 juta. Dengan total 7 orang, itu hampir berapa miliar? Bagaimana dengan anggaran horden dari DPR yang menyentuh hampir 900 juta 1 miliar? Bagaimana dengan proyek IKN sekarang yang terus berlanjut dan membengkak? Nah, banyak hal-hal yang menyebabkan anggaran ini bocor, bukan hanya subsidi, tapi bagaimana pengawasan selama ini pemerintah terkait dengan subsidi. Jangan seolah-olah, saya apresiasi ketika ada opsi BLT, tapi jangan sampai BLT ini menjadi satu glorifikasi. Perlu diingat, BLT ini jangka pendek. Kita juga perlu bertanya, kategori pemerintah kemudian mengkategorisasi rakyat mampu, itu bagaimana? Saya mengecek data dari Badan Pusat Statistik, mengkategorikan dengan pendapatan 570 ribu itu dikategorikan orang mampu di atasnya, sedangkan di bawah itu dikategorikan tidak mampu. Sedangkan BLT itu hanya diberikan 500 ribu bagi para kepala keluarga dan 600 ribu bagi para pekerja. Apakah ini ideal? Ini hanya solusi jangka pendek dan juga perlu kita awasi untuk pelaksanaannya di lapangan. Mungkin demikian, Mas. Baik Mas Ikhwan. Siang hari ini kita juga sudah tersambung bersama Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Mas Ikhwan. Ada Mas Zaki Ahmad Rifai. Selamat siang, Mas Zaki. Ya, tampaknya terputus. Nanti kami akan coba hubungi lagi Mas Ikhwan. Sebetulnya apa yang akan disoroti dari teman-teman BMSI ini? Apakah BLT-nya, bantuannya, atau memang kenaikan harganya? Tapi kami coba sambungkan lagi ke Mas Zaki Ahmad Rifai, Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI. Selamat siang, Mas Zaki. Selamat siang. Halo. Ya, Mas Zaki, bagaimana teman-teman kami akan melakukan aksi juga ini untuk menuntut kenaikan harga BBM? Iya, tentu saja. Pekan lalu kita sudah melakukan aksi. Dan ini karena ternyata keputusannya kemarin hari Sabtu pada hari libur. Tentu saja banyak masyarakat yang kaget dan tentu respon dari kami salah satunya akan melakukan aksi susulan. Apakah akan dilaksanakan serentak juga seluruh Indonesia dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ini? Tentu ini dari daerah-daerah, dari pengurus-pengurus daerah, ada beberapa yang sudah melaksanakan aksi dan dari kemarin ya sampai dengan hari ini sudah bergelombang dan insya Allah ini akan terus dilaksanakan di beberapa titik di daerah di Indonesia dalam satu pekan ini. Ada isu lain selain kenaikan harga BBM yang akan disuarakan nanti, Mas Zaki?
Tentu yang paling utama kenaikan harga BBM. Tapi juga yang perlu kita soroti adalah berbagai pernyataan dari menteri-menteri kita ya. Menteri Keuangan juga berpendapat soal beban pensiunan ya, PNS ya. Padahal sebetulnya PNS itu setiap bulan gajinya sudah dipotong gitu untuk pensiunnya. Kemudian juga kita juga menyoroti dari kebijakan-kebijakan yang sebenarnya ini juga bentuk dari ketidakcakapan dari menteri-menterinya Pak Presiden, seperti itu. Baik. Tahan dulu sebentar Mas Zaki, saya beralih ke Mas Ikhwan dulu ya. Ini ada bersama kita siang hari ini juga Mas Zaki, ada Mas Ikhwan Bujang nih, Ketua BEM Undip Semarang 2022 yang juga Koordinator Isu Politik dan Demokrasi BMSI. Mas Ikhwan, tadi kembali ke pertanyaan saya di sebelumnya ya. Apa yang sebetulnya lebih disoroti oleh teman-teman BMSI ini? Apakah isu BLT-nya atau kenaikan harga BBM-nya? Ya, hari ini teman-teman nasional dari Badan Eksekutif seluruh Indonesia mempersoalkan bagaimana pemerintah gagal. Gitu. Pemerintah gagal kemudian mengatur pengawasan subsidi ini kenapa bisa tidak tepat sasaran. Itu kan dalih pemerintah gitu. Lantas kemudian pemerintah mengatakan ini adalah opsi terakhir, ini satu-satunya gitu. Jangan sampai ada framing seperti itu. Bagaimana kita melihat sekarang gitu. Jadi yang ingin kami sampaikan adalah jangan sampai ada framing bahwa rakyat mahasiswa harus paham kondisi global. Memang sekarang lagi ada perang Rusia-Ukraina, tapi harga minyak dunia juga masih fluktuatif. Kemarin memang menyentuh $100 per barel. Tapi juga perlu kita ketahui beberapa hari setelahnya turun lagi loh. Gitu nah ini yang kemudian kita kritisi. Pemerintah harus benar-benar menghitung kalkulasi yang matang. Daripada menaikkan harga BBM, mengurangi subsidi, dialihkan ke BLT, perbaiki dulu peraturan dari Presiden untuk kategorisasi mengenai bahan bakar itu sendiri yang itu tercatat di dalam keputusan Presiden nomor 191 di tahun 2014. Itu harus direvisi terlebih dahulu karena mau berapapun banyaknya subsidi yang diberikan atau dikurangi atau dicabut terserah bagaimanapun itu, kalau peraturan itu tidak direvisi masih ada celah bagi para mafia energi untuk terus mengulik hal tersebut gitu. Nah, sedangkan BLT ini kan sebagai satu opsi kebijakan yang ditawarkan gitu. Tapi ini juga bermasalah. Bagaimana per bulannya para kepala keluarga diberikan 500.000, para pekerja diberikan 600.000, sedangkan mereka itu sudah dianggap mampu gitu kan. Nah, ini hanya solusi jangka pendek. Tapi kritik kami terhadap pemerintah adalah bagaimana solusi ini harus menjadi solusi jangka panjang. Itu apa yang diberikan pemerintah terhadap ketidakpastian global ini dan bagaimana kinerja pemerintah mengusut mafia-mafia tersebut, khususnya BPH Migas yang hari ini gagal memastikan ketersediaan energi bagi rakyat Indonesia. Baik Mas Iwan, saya ke Mas Zaki lagi ya. Mas Zaki, sebetulnya bagaimana teman-teman dari kami ini melihat atau menyoroti kebijakan yang diambil oleh pemerintah? Ya, tentu sebetulnya alasan saja ya untuk subsidi itu sudah terlalu mencekik dan lain sebagainya. Karena proyek pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah selain lebih tidak tepat sasaran, tidak penting dan juga tidak urgent. Satu, ibu kota negara. Ngapain bikin ibu kota negara kalau misalnya hal-hal yang sebetulnya lebih penting tidak bisa terlaksana, seperti misalnya subsidi ini. Semua terserap ke sana, ke ibu kota negara. Sekarang hasilnya apa? Ibu kota negara menjelang Jokowi sudah mau lengser, yang kita lihat di sana apa? Selain bentuk istana. Masa kita mau bikin ibu kota, istana, sekitarnya hutan. Kan nggak lucu, ya. Mau dikata apa sama negara lain. Kemudian yang kedua, proyek pembangunan kereta cepat. Ini kereta cepat Jakarta Padalarang ya, bukan Jakarta Bandung. Karena dari Padalarang ke Bandung itu kalau weekend masih 2 jam. Jadi pertanyaannya ngapain naik kereta cepat kalau misalnya naik kereta Argo Parahyangan masih kita bisa tempuh dengan 2,5 jam. Dan dengan harga yang sangat lebih murah gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, seperti saya dari Mas Ikhwan tadi, BLT ini cuma strategi untuk menutupi ketidakbecusan pemerintah dalam menetapkan harga dan pasokan BBM. Karena apa ya, seperti seolah-olah ini untuk menyuap saja gitu. Rakyat disuap supaya diam aja. Ya udah diam ya, jangan merengek, jangan nangis. Ini ada BLT, bantuan langsung tunai, terlihat, bisa kalian ambil. Siapa aja yang merasa berhak untuk mendapatkan bisa ambil. Ini kan makin berceceran, makin tidak tepat sasaran. Ya, siapa aja yang bisa mengambil ini juga nggak jelas. Karena tentu saja bantuan
ini gimana kalau misalnya pemerintah itu kok mau ngasih ke rakyat hitung-hitungan gitu. Tapi pemerintah untuk memberikan legacy, untuk memuji dirinya sendiri, itu nggak pernah hitung-hitungan. Proyek pembangunan IKN jor-joran, proyek kereta cepat jor-joran, yang dipikirin siapa? Harusnya hitung-hitungan itu sama, kalau misalnya sama mereka sendiri. Kalau sama rakyat jangan hitung-hitungan dong. Orang mereka yang dipilih oleh rakyat juga, kan gitu. Baik. Saya bacakan dulu pesan singkat yang masuk ke WhatsApp redaksi kami nih, Mas Zaki dan Mas Ikhwan ya. Ada yang menyampaikan Ibu Sri Tati, saya setuju. Saya setuju untuk mengemukakan pendapat, tapi Mbok yang nggak usah demo besar-besaran. Lebih baik mengutus perwakilan menghadap Presiden, DPR, dan pejabat terkait. Kami rakyat ini ingin mencari sesuap nasi dengan aman, nyaman, damai. Please, dikata pendengar kami Bu Sri Tati. Mungkin bisa ditanggapi Mas Zaki dulu. Ya, kalau bisa juga kita akan melakukan itu. Putusan, kita bilang ke Presiden, terus Presidennya kemudian menanggapi, terus kemudian BBM diturunkan. Kalau bisa juga kita begitu, ngapain demo capek, panas. Tapi kan nggak didengerin, itu aja masalahnya. Itu kan titik permasalahan kita kalau ngomong kagak didengerin gitu. Kita juga dapat, saya sudah pernah kok bersama dengan KPC Payung Plus yang lain untuk menghadap ke Presiden, sudah kita sampaikan. Ini rakyat ini tercekik dengan harga-harga yang semakin kesini semakin naik. Malah dinaikin lagi. Waktu itu kita datang, BBM belum naik itu. Kita minta aja stabilitas harga bahan pokok. Apalagi waktu itu menjelang Lebaran. Gitu. Tidak didengerin. Gitu loh. Jadi gampangnya gitu aja, Bu. Ya, artinya kalau misalnya Ibu pengen tenang, ya kita juga sama. Kita juga rakyat. Tapi karena kita punya tangan, kita punya masyarakat, kita punya intelektual, mahasiswa, kita suarakan. Nggak didengar, ya kita lawan. Gitu. Baik, Mas Zaki. Sebelum ditanggapi ya Mas Ikhwan, saya punya pertanyaan terakhir mungkin untuk Mas Zaki. Apa sebetulnya yang diharapkan teman-teman dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia untuk solusi seperti apa yang akan dikeluarkan pemerintah mungkin? Turunin aja itu harga BBM, kan mudah. Orang subsidinya nggak 500 T kok, itu setengahnya cuma buat keuntungan Pertamina sama PLN gitu. Ini juga bingung kita ini. Indonesia ini penghasil minyak, ya kan? Tapi kenapa kemudian minyak ini juga mahal seperti itu? Dan kenapa kita harus menerima suplai dari sana dan sini? Kita nggak punya kilang minyak untuk memproses BBM itu, sehingga kita nunggu dari Singapura. Nah, artinya sebetulnya ini deh, Pak Presiden ya, taruhlah menteri-menteri yang cakap untuk menangani ini gitu. Jadi jangan ngangkat menteri malah kampanye buat anaknya gitu kan. Ini kan terjadi. Terus kemudian taruhlah direksi-direksi yang cakap. Pertamina ini saingannya nggak ada. Apalagi kalau di daerah-daerah. Kenapa mereka masih rugi? Aneh kan? Nah jadi direksinya berarti nggak cakap. Kalau ngambil kebijakannya tidak cakap. Itu aja dulu. Ya. Jadi ini BBM ini paling terasa. Jadi kalau kebijakannya sekarang kita tuntut, ini dulu aja. Ya, coba untuk batalkan kenaikan BBM. Seperti itu. Baik Mas Zaki, saya beralih ke Mas Ikhwan mungkin. Mas Ikhwan, tadi apa yang sebetulnya diharapkan teman-teman BMSI dari pemerintah untuk mengeluarkan solusi kenaikan harga BBM ini? Iya, kalau kami dari teman-teman BMSI yang paling mempersoalkan ya bagaimana pemerintah bisa secara bijak dan bisa menghitung secara tepat kalkulasi sebelum mengeluarkan satu keputusan seperti itu Mas. Karena kalau kita lihat ya, anggaran APBN negara itu bukan hanya bebannya itu dari subsidi saja, banyak yang bocor. Misal tadi yang disebutkan Mas Zaki gitu, 25% sampai 30% anggaran kita itu bocor gitu. Bagaimana pemerintah daripada fokus menaikkan harga BBM, memberikan BLT, fokus menutup celah-celah kebocoran anggaran negara itu agar tidak rugi. Itu yang menjadi poin utama kami gitu. Karena kalau seperti ini akan berefek domino pada rantai produksi juga, gitu. Naiknya harga barang dan lain sebagainya. Memang kalau ada yang mengatakan wajar, ini hal lumrah gitu. Memang sah-sah saja ketika naik turunnya harga komoditas gitu kan di pasar gitu. Tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana sekarang pemerintah gagal dalam menyelesaikan permasalahan terkait ini, khususnya bagi para mafia energi. Kalau semisal kami setiap hari, setiap pertemuan, komunikasi, koordinasi didengarkan, maka kami juga tidak akan turun demo. Demo ini menjadi salah satu, bukan satu-satunya, salah satu opsi alternatif yang kami lakukan hari ini. Oleh karena itu, BMSI mengeluarkan seruan aksi serentak per tanggal 6 September sampai dengan 10 September di seluruh Indonesia kita akan melaksanakan aksi serentak.
Mungkin demikian, Mas. Baik. Terima kasih banyak kesempatan waktunya Mas Zaki dan Mas Ikhwan. Sebelumnya saya bacakan pesan WhatsApp terakhir yang masuk ke redaksi kami. Ini ada Bu Endang menyampaikan, ayo saya dukung mahasiswa karena DPR sudah tidak ada fungsinya, cuman makan gaji buta. Terima kasih banyak kesempatan waktunya siang hari ini Mas Ikhwan dan Mas Zaki. Semoga akan keluar solusi terbaik dari pemerintah kita ke depannya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Mas. Demikian pendengar, Koordinator Isu Politik dan Demokrasi BEM seluruh Indonesia yang juga Ketua BEM Undip Semarang 2022 Ikhwan Bujang dan juga Ketua Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau kami Zaki Ahmad Rifai. El Shinta News and Talk.